Hadirin hadirat, dalam kesempatan singkat ini kita ingin menyampaikan satu tema tentang sebuah keyakinan bahwa barokah dan kualat itu benar-benar ada. Barokah ini diartikan sebagai al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Ilmu yang barokah berarti ilmu yang mengandung banyak kebaikan, ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana harta yang barokah adalah harta yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana keberkahan ini ada dan bagaimana keterangannya? Kita pasti sebagai umat Islam mengenal satu nama sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Abbas. Paling tidak beliau ini memiliki dua julukan. Yang pertama adalah Turjumanul Quran, juru bicara Al-Quran. Artinya ketika kita mengkaji kitab-kitab tafsir, rata-rata di situ ada pendapat sahabat Abdullah bin Abbas, orang yang sangat memahami keilmuan tafsir atau takwil Al-Quran. Lalu julukan yang kedua dari sahabat Abdullah bin Abbas ini adalah Habrul Ummah, orang alim di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan dari riwayat sahabat Abdullah bin Mas'ud, disebutkan dalam kitab Mustadrak Al-Hakim. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaannya, bagaimana sahabat Abdullah bin Abbas mencapai derajat keistimewaan itu? Ternyata ini barokahnya doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diriwayatkan dalam beberapa hadis, sahabat Abdullah bin Abbas ini punya kebiasaan menyediakan air bersuci untuk Nabi Muhammad. Sayyidah Maimunah istri Nabi Muhammad membawakan air, beliau tinggal mendekatkan saja kepada Nabi Muhammad. Kemudian diceritakan oleh Maimunah kepada suaminya Nabi Muhammad, air ini yang menyediakan dan mengambilkannya Abdullah bin Abbas. Berkali-kali kejadian itu. Nabi Muhammad berada di dalam khala, konteks sekarang toilet atau kamar mandi. Sahabat Abdullah bin Abbas nunggu di luar, sudah menyediakan air, tinggal didekatkan kepada Nabi Muhammad. Berkali-kali ditanya siapa yang menyediakan air ini, berkali-kali dijawab ini disediakan oleh Abdullah bin Abbas. Akhirnya ketika itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan sahabat Abdullah bin Abbas, Allahumma allimhu ta'wil wa faqihhu fiddin. Ya Allah, berilah pemahaman Al-Quran untuk Abdullah bin Abbas dan pandaikan dia dalam keilmuan agama secara umum. Jadi jahitannya para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sahabat Abdullah punya keistimewaan pemahaman terhadap Al-Quran. Kenapa? Gara-gara beliau mendapatkan doa yang pasti mustajab dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mengapa Nabi Muhammad mendoakan beliau? Karena khidmah, pengabdian dari seorang murid kepada gurunya. Ini barangkali yang sekarang jauh dari kehidupan kita. Pendidikan dianggap sebagai sesuatu yang transaksional belaka. Pendidikan hanya dianggap pokoknya saya sudah bayar SPP, pokoknya saya sudah mendapatkan nilai. Kering hubungan antara murid dengan gurunya, antara mahasiswa dengan dosen. Padahal ada keberkahan di situ. Kita yakin sebagaimana dalam hadis sahih Muslim, al-barakatu minallah, keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan semua kebaikan keburukan itu datangnya pasti sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada istilah ini barokahnya guru, ini barokahnya ulama, ini kita katakan bukan hakikat tapi bagian dari majas. Toh dalam hadis sahih Muslim juga para sahabat pernah menisbatkan keberkahan itu kepada keluarga Sayyidina Abu Bakar. Mereka mengatakan, ma hadza bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin. Ini bukan keberkahan yang pertama darimu wahai keluarga Abu Bakar. Keberkahan itu dinisbatkan kepada keluarga Sayyidina Abu Bakar. Tentu ini bagian dari majas. Kita yakin la yanfa wa la yadur,
tidak ada yang memberikan kemanfaatan dan kemudaratan kecuali itu semuanya sesuai takdir ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kualat itu. Istilah kualat yang kalau dalam KBBI dikatakan terkena tulah itu. Orang yang terkutuk, yang terkena tulah karena mungkin dia berperilaku tidak baik kepada seseorang, yang kebetulan seseorang itu adalah seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Ahmad Al-Fudhali, seorang ulama Al-Azhar, mengatakan kalau ada orang yang sakit atau bahkan meninggal dunia sehabis menyakiti seorang kekasih Allah, itu bukan karena kekasih Allah itu, tapi takdir ketentuan dari Allah yang diberikan kepada orang yang menyakiti wali min auliyaillah tadi itu, yang diturunkan mudarat sakit tadi itu bersamaan dengan peristiwa orang ini menyakiti seorang kekasih Allah. Maka kualat ini dinisbatkan kepada seseorang, tentu ini juga bagian dari majas. Contohnya seperti apa? Sebagai penutup, dalam riwayat dan sejarah umat Islam kita mengenal orang-orang yang kualat ini. Salah satunya adalah Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Dzul Khuwaisirah At-Tamimi diriwayatkan dalam Sababul Wurudnya, Sayyidina Ali yang dikirim oleh Nabi Muhammad ke negeri Yaman. Dari negeri Yaman Sayyidina Ali mengirimkan emas yang dibungkus di dalam kulit yang sudah disamak, yang sudah disucikan, dikirimkan ke kota Madinah, diterima oleh Nabi. Lalu bagaimana keputusan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad membagi emas kiriman dari Yaman ini kepada 4 orang sahabat. Akhirnya selain 4 sahabat ini, salah satu dari sahabat Rasulullah nyeletuk, Rasulullah, seharusnya engkau amanah menjalankan ini semuanya. Kami sebenarnya yang lebih berhak untuk mendapatkan bagian emas itu. Mendengarkan kalimat ini, Nabi Muhammad mengatakan, saya ini orang yang diberi amanah oleh Allah. Saya dipercaya oleh Allah siang dan malam, sore dan pagi hari. Saya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya ini bukan orang yang amanah, lalu siapa lagi yang amanah di muka bumi ini? Ketika itulah ada seorang laki-laki yang bernama Dzul Khuwaisirah At-Tamimi yang mengatakan dengan penuh kekurangan ajaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ittaqillaha ya Muhammad, bertakwalah kepada Allah wahai Muhammad. Dijawab oleh Nabi Muhammad, waihak, celaka kamu, kalau saya tidak bertakwa, lalu siapa di muka bumi ini yang lebih bertakwa daripada diriku? Ini sebuah ungkapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya seorang sahabat panglima besar Islam yang bernama Khalid bin Walid menawarkan diri kepada Rasulullah sambil mencabut pedangnya itu. Ya Rasulullah, izinkan saya memenggal lehernya. Kata Nabi Muhammad, biarkan, barangkali dia juga melakukan sholat. Kata Khalid bin Walid, berapa banyak orang yang sholat mengucapkan sesuatu yang tidak masuk dalam hatinya. Nabi Muhammad memberikan respon, wahai Khalid bin Walid, aku diutus oleh Allah bukan sebagai orang yang harus membelah dada atau membelah perut manusia untuk mengungkap isi hatinya. Ketika itulah Nabi Muhammad mengucapkan kalimat yang bertulah, yakhruju min di'i hadar rajul qaumun yatluna kitaballahi rabata, akan keluar dari keturunan lelaki ini, yakni yang bernama Dzul Khuwaisirah At-Tamimi, sekelompok orang yang mereka membaca Al-Quran siang dan malam, yamrukuna la yujawizu hanajirahum, tapi sayang bacaan Al-Quran itu tidak sampai keluar ke tenggorokannya. Yamrukuna minad-din kama yamrukus sahmu minar ramiyah, mereka tercerabut dari agama ini sama seperti kecepatan melesatnya busur panah dari alat pemantiknya. Orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, bahkan mungkin mereka mengkaji Al-Quran, tapi mereka keluar dari agama Islam secepat busur panah, na'udzubillah min dzalik. Karena itulah ini contoh ilmu yang tidak bisa mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, justru makin menjauhkan dirinya dari Allah, bahkan mendekatkan dirinya ke dalam kubangan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Karena itulah mari kita perbaiki komitmen kita dalam rangka menuntut ilmu, talabul ilmi, mengabdi kepada guru,
mengabdi kepada dosen, mengabdi kepada keilmuan secara umum, mengabdi kepada masyarakat. Semoga kita benar-benar mendapatkan ilmu yang barakah, manfaat maslahat dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna waqbalna bisirril Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.